Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Yanto SPDI. Kita akan belajar tentang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 6 Senangnya Belajar Hadis di kelas 3 semester 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu satu, meyakini hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dengan benar. Dua, menunjukkan sikap senang melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan benar. Tiga, mempertahankan sikap tertib sebagai implementasi pemahaman hadis sholat berjamaah dengan benar. Empat, membaca hadis sholat berjamaah dengan tartil. 5. Menulis hadis sholat berjamaah dengan benar. 6. Menulis hafalan hadis sholat berjamaah dengan lancar. 7. Menjelaskan pesan pokok hadis sholat berjamaah dengan benar. 8. Menyimpulkan pesan pokok hadis sholat berjamaah dengan benar. 9. Memperhatikan sholat berjamaah dengan benar. Tetap konsep. Di sini ada tentang hadis sholat berjamaah, membaca hadis sholat berjamaah, pesan pokok hadis sholat berjamaah. Sebelum belajar, ayo perhatikan gambar berikut ini. Apakah adik-adik kalian semuanya pernah melakukan bagaimana gambar di atas? Kapan kalian melakukannya? Kalau seandainya kalian sudah melakukan seperti gambar di atas, berarti kalian termasuk orang-orang yang hebat. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Kita harus mempelajarinya dengan benar. Kita belajar hadis agar memahami dan mengamalkannya. Membaca hadis sholat berjamaah. Ikuti apa yang Bapak bacakan. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati tabdudu salatul fajri bi sab'in wa isrina darajah. Rawahu Bukhari. Artinya, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Rawahu Bukhari. Menulis hadis sholat berjamaah. Ayo tebak dan amati tulisan berikut. Dari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nomor berapakah yang benar cara penulisannya? Ada yang tahu? Bagus. Cara menulis hadis sholat berjamaah. Pernahkah kalian menulis hadis? Sudahkah benarkah tulisannya? Agar lebih baik, ingatlah beberapa cara berikut. 1 atau A, cara menulis hadis sama dengan cara menulis ayat Al-Quran. B, menulis dari arah kanan ke kiri. C, ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. D, ada yang di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. E, C, cermati huruf dan harakat agar tidak menulis hadis sholat berjamaah. Sekarang
tulislah hadis berikut dengan cara menyalin di kolom bawahnya. Di sana ada tulisan An Abdullah bin Umar, silakan tulis di bawahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, silakan tulis di bawahnya. Salatul jama'ati tabdudu salatul fazzi bi 27 darajah. Silakan. Pesan pokok hadis salat berjamaah. Ayo amati gambar berikut. Pernahkah adik-adik semuanya melaksanakan sebagaimana gambar? Ceritakanlah. Ada yang pernah? Asbabul wurud hadis salat berjamaah. Asbabul wurud artinya sebab yang melatar belakangi hadis. Hadis salat berjamaah muncul karena peristiwa Mahjan bin Al-Adra bertamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat iqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas salat berjamaah. Namun Mahjan tidak ikut salat berjamaah. Setelah salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mahjan, "Apakah kamu muslim?" Mahjan menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Mengapa tidak ikut berjamaah?" "Saya sudah salat di rumah," jawab Mahjan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat." Kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Imam At-Tabarani. Pesan pokok hadis salat berjamaah. Pesan pokok hadis salat berjamaah diantaranya: A. Sebaiknya salat dilakukan dengan berjamaah. B. Pahala salat berjamaah dilipat gandakan. C. Hendaknya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. D. Mempelajari tata cara praktik salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang Tata cara salat berjamaah sebagai berikut. 1. Makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. 2. Imam berdiri di depan sedang makmum berada di belakang. 3. Laki-laki tidak diperbolehkan ikut imam perempuan. 4. Imam dianjurkan mengarahkan saf atau barisan agar lurus dan rapat. Rapat bukan berarti berdesak-desakan, tetapi berposisi nyaman untuk melakukan gerakan sholat. 5. Apabila makmum hanya satu laki-laki, disunahkan berada di samping kanan imam agak mundur sedikit. Demikian pula bila imam dan makmum sama-sama perempuan. 6. Apabila imamnya laki-laki, sedangkan makmumnya laki-laki dan perempuan, maka posisi makmum perempuan berada jauh di belakang makmum laki-laki. 7. Apabila makmum lebih dari seorang dan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, maka posisi makmum langsung berada di belakang imam. 8. Tidak membentuk saf baru sebelum saf penuh. 9. Makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahulinya. 10. Makmum tidak boleh melambatkan diri melebihi 2 rukun sholat. 11. Sholat makmum harus sama jenis dengan sholat imam. Apabila imam sholat maghrib, maka makmum juga sholat maghrib. Apabila imam sholat jama', maka makmum harus sholat jama'. Apabila imam sholat sunnah, maka makmum juga sholat sunnah. 12. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah paling depan, sedang sebaik-baiknya saf perempuan adalah di belakang. 13. Yang menjadi imam hendaknya bacaan Al-Qur'annya yang paling baik. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu hadis adalah pedoman umat Islam yang kedua. Selanjutnya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah yang artinya sangat dianjurkan. Sholat berjamaah harus mengikuti tata cara yang berlaku. Makmum harus berniat mengikuti imam.
Terima kasih, Alhamdulillah kita sudah berakhir pembelajaran pada hari ini dan sama-sama kita berdoa dan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.